Secara biaya haji di Indonesia merupakan salah satu catatan penting tentang perjalanan haji di tanah air. Pada masa pendudukan Hindia Belanda, inilah standarisasi mengenai jumlah biaya yang mesti dibayarkan muncul kebijakannya. Meskipun kebijakan ini terlihat seperti upaya pengayoman dari pemerintah Hindia Belanda, tapi pada faktanya kebijakan Belanda ini semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial saja. Ketika Belanda datang ke Nusantara, umat Islam yang mampu berangkat tetap melakukan prosesi haji. Menurut pemerintahan kolonial, prosesi haji ini hanya sebatas kegiatan ibadah dan kepentingan ekonomi semata. Bagi orang-orang Belanda, seharusnya dana keberangkatan haji tersebut dapat masuk ke dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat kebijakan berkaitan dengan agen perjalanan haji resmi yang mereka tunjuk. Sedangkan perusahaan yang ditunjuk pemerintah Belanda yakni kapal dinas, Rotterdam Lloyd, Amsterdam Lloyd, dan Ocean. Perusahaan yang tergabung dalam kongsi tiga itu tidak sanggup untuk melayani jumlah jemaah haji yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Permasalahan inilah yang kemudian pemerintah kolonial membuat kebijakan untuk menggandeng pihak swasta. Sayangnya meski perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tujuan mulia, namun secara penyelenggaraan mereka hanya berorientasi pada keuntungan semata. Karena tujuan keuntungan inilah, kapal dan fasilitas yang digunakan tidak layak untuk pengangkutan jemaah haji dengan perjalanan yang begitu panjang. Menurut catatan kolonial di masa Ibnu Saud pada tahun 1925-1926, besaran minimal kebutuhan jemaah haji selama di Mekah kira-kira sebesar 867 gulden. Sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 1930, dana yang mesti jemaah siapkan naik menjadi 867,61 gulden. Biaya perjalanan haji yang beragam inilah yang seringkali menyebabkan berbagai penipuan muncul. Para jemaah akan sangat mudah tergiur dengan biaya haji yang murah. Ketika Indonesia merdeka, kebijakan mengenai biaya haji langsung oleh pemerintah Indonesia. Secara resmi, catatan mengenai keberangkatan haji baru dilakukan pada tahun 1950-an. Euforia keberangkatan haji pasca kemerdekaan bisa cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama menentukan sistem kutum. Sistem kutum adalah jumlah jatah yang telah pemerintah pusat tetapkan ke daerah berdasarkan minat masyarakat menunaikan ibadah haji dengan pertimbangan skala prioritas. Setiap tahun kecenderungan biaya haji akan selalu meningkat. Kebijakan mengenai biaya haji ini sebenarnya sempat mendapat subsidi dari pemerintah. Namun pada tahun 1964, penyelenggaraan haji tidak lagi mendapat subsidi pemerintah. Memasuki tahun 1966, besaran biaya haji mulai mengalami standarisasi kembali oleh pemerintah Indonesia. Tren mengenai biaya perjalanan haji di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Tak hanya biaya haji, jumlah peminat haji pun semakin meningkat setiap tahun.